Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kamu tampaknya benar-benar memahami kekuatan roh ini. Hati Chu Feng menegang. Ia baru saja mulai menggunakan apa yang disebut kekuatan roh, sehingga ia tidak terlalu memahaminya. Tetapi, dia juga tahu bahwa itu mungkin benar ketika gadis itu mengatakan tak ada satupun dari 10.000 yang memiliki kekuatan roh. Sangat jelas bahwa gadis yang sangat berbakat ini tidak memilikinya. Selain itu, perlakuan terhadapnya berubah 180 derajat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan roh ini cukup mengesankan dan tidak dimiliki oleh orang biasa. Tetapi tentu saja kekuatan roh adalah kebaikan surga. Itu dibawa oleh alam dan tidak dapat diperoleh dengan kultivasi. Mereka yang memiliki kekuatan roh dapat dikatakan sebagai naga di dalam manusia. Tidak hanya bakat kultivasi mereka yang sangat kuat, pengamatan mereka juga tak tertandingi. Tak heran kakak perempuanku memandangmu dan meminta aliansi sayap untuk mengundangmu. Kakak perempuanmu, aku lupa tentang perkenalan diri. Aku dipanggil Sumei. Aku berumur 14 tahun dan kamu tentu mengenal kakak perempuanku. Dia disebut Surou. Kamu adalah kakak dari tetua Surou. Chu Feng tidak mengharapkan itu. Gadis di depannya murni dan manis, tapi Surou itu sangat menawan. Meskipun mereka berdua adalah wanita yang sangat cantik, tapi mereka sangat tidak mirip. Tetapi setelah melihat lebih tepat, Chu Feng menemukan bahwa gadis di depannya tampak sedikit mirip dengan Surou. Saat ini, gadis itu masih agak muda. Tetapi, dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi sangat cantik dan menakjubkan. Apa yang menunjukkan Chu Feng adalah bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan Surou. Jadi, mengapa Surou mencoba menariknya ke aliansi sayap tanpa alasan? Apakah kekuatannya sudah terekspos pada hari ujian? Setelah beberapa hal yang lebih hati-hati, ada kemungkinan itu terjadi. Lagi pula, kekuatan Surou sangat dalam dan tak terukur. Dan ada beberapa mekanisme di istana bawah tanah. Dia mungkin bisa menipu para murid, tetapi untuk menipu para tetua akan benar-benar mengalami kesulitan. Apakah ini sangat mengejutkan? Tapi sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Adik aku melihat bahwa kamu adalah orang yang berbakat, sehingga ia ingin mengembangkan kamu sendiri. Dari pengamatanku, kamu memang memiliki kultivasi untuk bergabung dengan aliansi sayap. Sebagai salah satu anggota aliansi sayap, aku dengan ini secara resmi mengundang kamu untuk bergabung. Berbicara pada saat itu, Sumei menjepitkan matanya dan memberi Chu Feng senyuman yang murni, bersih, dan terang-terangan. Pada awalnya, Sumei sangat tidak menyukai Chu Feng. Dan alasannya sangat jelas karena Chu Feng menolak undangan aliansi sayap. Chu Feng adalah orang pertama dalam sejarah yang menolak undangan aliansi sayap. Tetapi mengetahui Chu Feng memiliki kekuatan roh yang sangat langka, dia juga mengetahui bahwa Surou memiliki pandangannya secara alami dengan kekuatan roh yang dimiliki oleh Chu Feng. Dari apa yang ia ketahui, di seluruh pelataran luar ada satu orang pun yang memiliki kekuatan roh dan itu seperti legenda. Singkatnya, siapapun yang memiliki kekuatan roh akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan dan ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat kuat. Jadi, untuk orang seperti Chu Feng, ia jelas tidak bisa membiarkannya pergi. Melihat senyuman manis Sumei, Chu Feng tahu bahwa gadis itu ingin menariknya ke dalam aliansi dengan penampilannya. Mustahil bagi hati Chu Feng untuk tidak bergerak di dalam kecantikan seperti itu. Jadi, ia awalnya tersenyum, kemudian dengan tegas berkata, "Aku menolaknya." "Kamu bajingan." Mendengar kata-kata Chu Feng, Sumei sangat marah sehingga ia melompat. Kelembutan sebelumnya langsung menghilang dan ia menggigit giginya sambil menunjuk ke arah Chu Feng sambil berkata dengan marah, "Chu Feng, kamu pikir kamu ini siapa? Berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan aliansi sayap namun ditolak oleh kami. Hari ini aku pribadi mengundang kamu namun kamu masih menolak. Apakah otakmu terjepit oleh pintu? Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan roh? Pada akhirnya kamu hanya akan berada di level 5 dari ranah spirit. Itu bahkan tidak sebanding dengan orang-orang di aliansi sayap." Menghadapi kutukan keras dari Sumei, Chu Feng tidak menjadi gelisah atau marah dan sepenuhnya mengabaikannya. Ia terus memetik rumput suci roh di lantai dan yang bisa diambilnya dia lakukan. Tiba-tiba ia melihat kosong.
Dia menemukan dengan takjub di tempat yang tidak begitu jauh, manik-manik ungu muncul. Manik-manik itu seukuran mutiara, tetapi mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Apa ini? Chu Feng mengambil manik-manik dengan hati-hati dan menilainya. Wah, kan? Itu adalah manik spiritual. Melihat manik ungu mengkilap itu, Sumei buru-buru berlari dan matanya menyala. Kamu mengenali hal ini? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Ini adalah obat spiritual berkualitas terbaik, yaitu bed spiritual. Dari beberapa ratus Science Spirit Grass, hanya satu yang akan membentuk bed spiritual. Kamu tidak dapat memperbaiki manik spiritual. Tetapi jika kamu langsung menelannya, itu akan membentuk energi spiritual dan diserap oleh dentian. Itu sebabnya bed spiritual sangat berharga. Harga salah satunya setara dengan 100 til emas. Aku telah berkeliaran di sekitar lingkaran dalam gunung pengobatan rohani selama beberapa hari ini dan hanya untuk bed spiritual ini. Aku tak akan pernah berpikir bahwa aku akan mendapatkannya sebelum pergi. Aku terlalu beruntung, kata Sumei dengan emosional. Jadi benda ini adalah obat spiritual berkualitas tinggi yang tidak memerlukan pemurnian. Itu memang hal yang baik. Chu Feng terkekeh dan tidak memasukkan manik ke dalam tas. Sebaliknya, ia memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Melihat itu, Sumei berteriak dengan marah. Tentu saja tidak. Sebentar lagi aku akan memberimu beberapa rumput Roh Kudus lagi. Rumput Science Spirit ini awalnya milikku, dan sudah cukup bagus bahwa aku bersedia memberimu setengah. Bagaimanapun rumput Science Spirit hanya obat spiritual berkualitas tinggi. Bagaimana mereka bahkan bisa dibandingkan dengan bed spiritual berkualitas terbaik? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Jika itu bukan untukku, maka kamu akan sudah dibagi menjadi dua oleh rumput suci Science Spirit itu. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini dan membagi rumput roh suci ini denganku? Kamu? Sumei dengan gigi menggigit giginya. Namun ia tak berdaya. Meskipun tindakan Chu Feng sangat kejam, ia masih ingin memasukkan Chu Feng ke aliansi sayap. Jadi, ia hanya bisa bertahan. Setelah itu, Chu Feng menghitung sedikit dan kecuali bed spiritual di sakunya. Ia mengumpulkan total 78 Science Spirit Grass. Benar-benar angka yang tak terbayangkan. Juga, energi spiritual yang terkandung dalam Science Spirit Grass ini sangatlah kaya. Mereka berkualitas sangat tinggi, dan mereka jauh lebih baik daripada yang disempurnakan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng hanya mengambil 30 dan meninggalkan 48 untuk Sumei. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di sakunya setara dengan setidaknya 50 Science Spirit Grass. Jadi bahkan jika itu dibagi seperti ini, ia masih mendapatkan lebih banyak dari Sumei. Tetapi Chu Feng tidak berharap bahwa Sumei hanya mengambil 40. Dan dengan itu, Chu Feng memiliki 38. Maka Sumei sangat jelas. Chu Feng hanya bisa menyebut tindakannya sangat kekanak-kanakan. Menyerahkan 8 Science Spirit Grass untuk mengutuk benar-benar sesuatu yang orang boros akan lakukan. Karena harga 1 Science Spirit Grass sama dengan 1 tel emas. 1 tel emas sama dengan 100 tel perak. Itu sudah cukup bagi keluarga biasa untuk melewatkan hidup mereka tanpa khawatir akan pakaian ataupun makanan. Gadis, untuk apa kamu mengikutiku? Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Setelah membagi Science Spirit Grass, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan gunung obat spiritual. 10 hari telah berlalu dan mereka harus meninggalkan lingkaran dalam sebelum langit menjadi gelap. Tapi Chu Feng tidak berharap bahwa Sumei akan mengikutinya. Sejujurnya, memiliki orang yang begitu cantik yang berjalan bersamanya adalah hal yang sangat memuaskan. Tetapi, ketika mereka berjalan, mereka bertemu banyak orang. Ketika segala macam tatapan kebencian dilemparkan ke arah Chu Feng, dia tidak merasa mudah. Dia merasa bahwa Sumei sengaja membawa kebencian kepadanya. Aku memang jatuh hati padamu. Apakah kamu berani menikahiku? Tapi ketika Sumei mengatakan kata-kata itu sambil tertawa, Chu Feng langsung dalam kekacauan. Chu Feng tak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tampak begitu murni. Namun, begitu tanpa pamrih. Tak peduli apa yang kamu katakan, ia masih sedikit cantik. Jadi bagaimana ia bisa mengatakan hal seperti itu entah dari mana? Menikahi kamu? Memang aku tak berani. Tapi Chu Feng tak mundur. Ia menghentikan langkahnya, meletakkan tangannya di bawah dagunya, memandang ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan dengan serius mengevaluasi keindahan di depannya. Baru kemudian ia menemukan bahwa si Sumei mungkin tidak besar, tapi perkembangannya cukup bagus. Itu benar-benar memanaskan orang-orang dengan cembung di lekuk tubuhnya yang indah.
Kamu berani menikah, tapi aku tidak. Bajingan sialan. Dipandang oleh tatapan tajam Chu Feng, Su Mei tidak bisa mengimbangi wajah itu. Ia akhirnya menemukan bahwa ia terlalu berpengalaman dalam bertindak tanpa malu dengan Chu Feng. Dan hanya dengan beberapa kata dari Chu Feng, ia menjadi benar-benar sangat panik. Oh, itu bagus jika kamu tidak menikah. Kamu benar-benar bukan tipeku. Chu Feng samar-samar tersenyum, seolah-olah beban besar telah dilepaskan dan terus berjalan. Kamu bajingan. Suara marah Su Mei datang dari arah belakang. Untuk membalas dendam pada Chu Feng, Su Mei tak meninggalkan Chu Feng. Dan tak peduli apa yang terjadi, ia terus menempel di sebelahnya. Dan saat berjalan, Chu Feng benar-benar menarik banyak permusuhan. Karena ia tak berdaya, Chu Feng lebih baik menikmatinya. Kadang-kadang ia mengagumi penampilan Su Mei, dan sesekali ia memprovokasi Su Mei. Dan itu membuat Su Mei menjadi sangat marah. Seketika Su Mei meraih lengan Chu Feng dan menggigitnya. Ada sedikit orang yang mengenali Su Mei, tetapi dengan kecantikannya ia bahkan disebut sebagai nomor 1 di pengadilan dalam. Melihat Chu Feng menggertak kecantikan seperti Su Mei, ada banyak laki-laki yang berjalan dan mencoba untuk memperjuangkan keadilan, pahlawan menyelamatkan keindahan. Tetapi yang mereka dapatkan adalah kutukan Su Mei. Dan bahkan ada 2 orang yang tulang rusuknya patah oleh Su Mei. Ketika mereka melihat lencana aliansi sayap di dada Su Mei, mereka semua hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka. Keduanya terus berjalan, dan semua pengamat akan memusatkan perhatian mereka. Persis seperti itu, mereka menjadi pemandangan yang aneh. Ketika mereka berjalan ke lingkaran luar, sejumlah orang berkumpul di sana, dan mereka menjadi titik fokus perhatian orang-orang. Dengar, bukankah itu Chu Feng? Tampaknya ada seseorang di belakangnya. Bukankah itu Su Mei? 2 mata keluar, 2 mayat keluar dari kerumunan, dan itu adalah saudara naga dan macan. Kedua orang itu sangat takut pada Su Mei, sehingga mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Bailong, Baihu, bantu aku hentikan bajingan ini. Tetapi ketika Su Mei memanggil mereka, mereka tahu bahwa mereka tak bisa melarikan diri. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Karena seperti ini, kita hanya bisa menindaklanjuti dan memberi Chu Feng sedikit penderitaan. Atau kalau tidak, Su Mei tidak akan memaafkan kita. Keduanya menatap mata satu sama lain dan mengingat perintah Su Mei beberapa hari lalu. Mereka tak bisa membantu, tetapi menggigit gigi mereka dan melompat ke arah Chu Feng karena mereka ingin memblokirnya. Chu Feng sudah memperhatikan keduanya dan melihat ketika mereka melompat ke arahnya dengan wajah tidak baik, dia tahu bahwa mereka akan menyerangnya. Memang, saudara-saudara telah tiba di depan Chu Feng dan menjulurkan satu kepalan tangan dan satu tendangan mengarah ke perut dan kaki Chu Feng. Keduanya berada di level 6 wilayah spirit. Dan meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, kekuatan dan kecepatan mereka adalah kelas atas. Jika beberapa hari lalu Chu Feng tak dapat menandingi mereka, tetapi sekarang tidak sulit bagi Chu Feng. Bus, Chu Feng tidak mundur dan ia malah maju. Dengan satu kaki menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba berputar dan ia pergi di antara 2 orang seperti angin. Aura ini ranah spirit tingkat 5. Saudara-saudara merasakan aura Chu Feng, tapi mereka terkejut karenanya. Bagaimana bisa ia menghindari serangan keduanya sementara hanya berada di tingkat 5 dari dunia roh? Itu tidak masuk akal. Saat itu juga, kedua bersaudara itu merasa bahwa mereka tak punya wajah lagi. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, keduanya tak biasa juga. Meskipun Chu Feng adalah orang yang berbakat, namun keduanya adalah bukan orang yang biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang kecil yang hanya berada di tingkat 5 roh bermain-main dengan mereka yang berada di tingkat 6 roh di depan mata semua orang? Berpikir sampai ke titik itu, hati mereka berdua menjadi dingin. Mereka mengubah gaya mereka dan beberapa telapak tangan menonjol pada saat yang bersamaan. Tak terhitung telapak tangan angin yang terlihat dengan mata telanjang melalui gerbang menuju Chu Feng. Tak terhitung telapak tangan angin yang terlihat dengan mata telanjang menuju ke arah Chu Feng. Telapak tangan angin itu padat dan hampir tak ada cara untuk menghindarinya. 2 orang ini melihat bahwa mereka berdua benar-benar menggunakan keterampilan peringkat 3. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Ia sudah tak bisa mengelak terhadap keterampilan itu. Jadi ia harus menggunakan keterampilannya sendiri untuk melawan. Tapi
ada terlalu banyak pengamat. Jadi jika Chu Feng benar-benar menggunakan keahliannya, kekuatan sejatinya akan terungkap. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menggigit giginya dan menuangkan energi spiritual di dalam tubuhnya ke kulitnya. Ia bergeser ke arah telapak angin tipis dan ia ingin mengambil serangan secara paksa. Bang, bang, bang. Setelah beberapa suara berat, Chu Feng tertabrak oleh 3 telapak tangan terus-menerus. Meskipun gelombang rasa sakit mati rasa datang dari punggungnya, ia tak menderita cedera internal. Karena saudara naga dan macan memang telah menahan dirinya. Tetapi untuk memalsukan yang asli, ia melemparkan dirinya ke dalam. Dan pada saat yang sama, ketika ia mendarat di tanah, ia dengan sengaja menggigit bibirnya sehingga mengeluarkan darah. Itu menakutkan saudara-saudara ketika mereka melihat bahwa Chu Feng jatuh ke tanah dan bahkan memuntahkan darah. Mereka hanya ingin mendapat kembali beberapa wajah mereka. Setelah semua, mereka tak ingin membuat marah orang di belakang Chu Feng. Meskipun mereka takut di hati mereka melihat Su Mei datang sehingga mereka berdua tak mengulurkan tangan ke arah Chu Feng dan hanya bisa memasang wajah kejahatan lalu berkata sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Chu Feng, ini adalah harga yang kamu harus bayar telah menyinggung Su Mei. Mendengar nama Su Mei mewujudkan orang yang mengamati. Nama Su Mei tidak asing bagi mereka karena itu adalah orang yang sangat berbakat yang semua orang tahu. Dikatakan bahwa Su Mei adalah kecantikan yang luar biasa dan hanya memasuki sekolah Azure Dragon ini, jadi itu sebabnya sangat sedikit orang yang mengenalinya. Tetapi karena Su Mei sangat berbakat, berada di level 7 pada usia 14 tahun, ia langsung diterima sebagai murid pengadilan dalam berbagai pengecualian. Pada hari yang sama saat ia masuki pelataran dalam, ia masuk ke aliansi sayap. Setelah membandingkan penampilan Su Mei dan lencana aliansi sayap di dadanya, semua orang lebih yakin tentang identitasnya. Pada saat itu, kerumunan itu meledak karena nama Su Mei benar-benar terlalu terkenal. Ah, siapa bocah itu? Aku melihat dia mati jika ia menyinggung Su Mei. Aku pikir aku mendengar bahwa saudara naga dan macan berkata bahwa ia adalah Chu Feng. Melihat wajahnya, ia seharusnya idiot itu. Dia benar-benar tidak tahu harus seberapa tinggi langit atau seberapa dalam tanah. Saat itu, hampir semua orang berpikir bahwa Chu Feng sudah mati. Karena keberadaan Su Rou, posisi Su Mei di pengadilan dalam tidaklah rendah. Saat itu, hampir semua orang berpikir bahwa Chu Feng telah mati. Su Mei tiba di depan Chu Feng. Dan ketika ia menatapnya dan perlahan naik kembali dan juga genangan darah berair berada di depan mereka, wajahnya berubah. Ia tiba-tiba berputar dan menampar saudara naga dan macan dengan 2 poni lalu berteriak dengan keras. Siapa yang membiarkanmu memukulnya? Apakah kamu ingin mati? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.